Yang paling utama jika teman-teman ingin berpergian adalah mengecek surat-suratnya. Untuk oli itu, jika teman-teman ingin menggunakan luar kota mudik itu sebaiknya diganti. Wiper itu harus perlu dicek teman-teman. Kita cek air washernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengecek mobil ketika ingin berpergian jauh ataupun mudik ataupun keluar kota, agar nanti mobil di jalan teman-teman bisa lebih nyaman, kemudian tidak terjadi yang tidak diinginkan ataupun mogok di jalan seperti itu. Untuk mobil yang saya gunakan, ini saya menggunakan mobil Avanza yang dual VVTi. Bisa diterapkan juga di Xenia yang dual VVTi, Terios dual VVTi atau Rush dual VVTi. Untuk mesinnya hampir sama teman-teman. Nanti teman-teman bisa menggunakan tips ini untuk mobil yang saya tadi sebutkan. Video ini memang bertujuan agar nanti teman-teman ketika mendapati masalah atau problem di mobil bisa langsung ke bengkel, karena mungkin alat-alat yang teman-teman punyai belum lengkap ataupun tidak bisa menservis sendiri seperti itu. Kemudian nanti setelah ke bengkel teman-teman uji coba dulu 1 hari ke 2 hari, kemudian bisa digunakan untuk mudik ataupun perjalanan jauh. Namun jika 1-2 hari itu problemnya masih ada, kerusakan itu masih ada, bisa dikembalikan ke bengkel. Maka dari itu teman-teman jangan mendadak ya kalau ingin servis ataupun mengecek mobil ketika mau berpergian jauh. Ya minimal 2 minggu lah untuk pengecekan mobil untuk digunakan untuk mudik, perjalanan jauh ataupun luar kota. Seperti itu. Oke teman-teman, lanjut video ini sampai selesai agar teman-teman tahu bagaimana cara mengecek mobil sendiri di rumah. Seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membahas oli. Untuk oli itu, jika teman-teman ingin menggunakan luar kota mudik itu sebaiknya diganti. Biasanya untuk penggantian oli itu setiap 5.000 km ataupun 6 bulan. Kalau teman-teman sudah 4.000 kilo, silakan langsung ganti aja. Kemudian jika tidak pernah digunakan, sudah sekitar 3 bulan, langsung ganti oli aja teman-teman, agar nanti kondisi mesin menjadi lebih optimal. Untuk mengecek kondisi mesin, untuk mengecek kondisi oli mesin, ini ada di sini teman-teman untuk sticknya yang berwarna kuning. Di sana juga ada stick, tapi untuk stick oli transmisi nanti kita cek. Yang kedua, yang pertama kita cek ini dulu. Oke, kita angkat aja untuk stick olinya. Teman-teman bisa menggunakan tisu atau gumbal seperti ini, biar nanti oli tidak menetes. Kita tarik. Oke, ini kondisi olinya. Kita lap dulu. Nah, di sini ada 2 titik ya teman-teman. Biasanya titik yang bawah ini L atau low, kemudian titik yang atas ini H atau high. Jadi untuk kondisi oli itu harus di antara titik yang bawah dan titik yang atas. Biasanya di sini teman-teman. Seperti itu. Jika oli di bawah titik yang bawah, akibatnya nanti mesin jadi panas karena kekurangan oli, terus gesekan menjadi keras, kondisi mesin menjadi kasar suara mesin. Oke, untuk batas atasnya ini tidak boleh lebih ya teman-teman, karena nanti kerja mesin akan berat sehingga nanti perpak yang ada di dalam mesin akan jebol karena tekanan yang tinggi kerja mesin tersebut, sehingga teman-teman tidak boleh di atas garis atau titik ini. Untuk warnanya, ini kondisi mesin mobil saya ini masih berwarna bagus teman-teman, sesuai dengan kondisi oli yang baru. Jika oli teman-teman berwarna hitam, sudah 5.000 ke atas kilometernya dan 6 bulan, silakan teman-teman ganti ya. Oke, lanjut kita pasang untuk dipsticknya oli. Itu adalah pengecekan kondisi oli ya teman-teman. Intinya untuk oli, teman-teman harus menjaga volume oli agar nanti oli tidak cepat habis. Intinya teman-teman harus mengecek kondisi mesin ada rembesan atau tidak. Kalau ada rembesan berarti oli akan berkurang, seperti itu. Intinya kalau ada rembesan sedikit nggak apa-apa lah. Kalau rembesan itu banyak, nanti teman-teman jalan keluar kota mudik, sampai di tengah jalan oli habis, itu yang berbahaya. Artinya jika rembesnya sangat banyak, teman-teman bisa servis dulu lah ke bengkel, seperti itu. Kemudian pada bagian mesin lagi yaitu filter udara, teman-teman bisa bersihkan
menggunakan kompresor. Jika di rumah tidak ada, ambil aja filter udaranya, kemudian teman-teman ke tempel ban minta disemprotkan seperti itu. Jika sudah kotor tidak bisa dibersihkan, teman-teman bisa beli aja. Ini kan murah sekali teman-teman, harganya antara 50.000 sampai 100.000 itu untuk filter udara. Kemudian untuk busi ya, teman-teman harus mengingat-ingat kapan pembersihan busi. Untuk interval pembersihan busi itu teman-teman bisa 5.000 sekali dibersihkan. Untuk penggantian busi antara 10.000 sampai 20.000 itu busi harus diganti. Maka dari itu teman-teman bisa diingat-ingat kapan waktunya ganti busi. Jika sudah waktunya ganti busi, silakan teman-teman ganti busi ke bengkel ataupun ganti busi di rumah. Gampang, teman-teman tinggal mengecek atau melepas koil seperti itu. Kemudian tadi untuk mengganti oli, teman-teman silahkan juga mengganti filter olinya, karena rekomendasinya adalah mengganti oli juga mengganti filter oli seperti itu. Selanjutnya adalah sistem pendingin di mesin. Teman-teman harus cek untuk sistem pendinginnya, karena sistem pendingin ini berfungsi sangat penting sekali dalam mesin untuk menjaga suhu mesin agar tidak overheating atau kelebihan panas. Untuk sistem pendingin di sini kita cek dulu di dalam radiator. Kita buka dulu untuk tutup radiatornya. Jika mobil teman-teman itu baru digunakan, baru untuk jalan, kemudian di sini panas, teman-teman jangan buka dulu, karena jika dipaksa dibuka akan menyembur ke atas, karena ini di sini panas. Untung aja mobil ini belum saya gunakan kemana-mana, maka dari itu saya bisa membuka tutup radiator ini. Untuk membukanya teman-teman tinggal putar seperti ini. Nah, putar seperti ini, kemudian kita angkat. Ya, di sini untuk level air pendinginnya, coolant-nya ada di sini ya teman-teman. Jangan sampai melebihi di sini, harus di posisi ini, dan jangan sampai di bawah atau di bawah sini atau kurang. Seperti itu, harus di posisi ini. Kalau kurang, maka teman-teman harus isi air pendinginnya. Kalau ini kan masih menggunakan coolant, jadi usahakan menggunakan air coolant dari Toyota seperti itu. Kita tutup lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada reservoir air pendingin. Untuk reservoir air pendingin ini ada levelnya teman-teman. Levelnya di sini ada low dan full. Maka dari itu untuk levelnya air pendingin ada di full sini ya teman-teman. Jika air pendinginnya ada di sini, maka teman-teman bisa penuhi aja sampai full. Jangan sampai sini ya, sampai full ini ya teman-teman batasnya. Jangan sampai low. Karena jika air pendingin itu kurang, akibatnya nanti sistem pendingin tidak bekerja maksimal sehingga mesin jadi panas seperti itu. Kemudian teman-teman bisa cek aja di dalam kondisi mesin. Nah, ini selang-selangnya ini jangan sampai bocor. Ada tetesan air di sini. Cek aja teman-teman. Kalau ada tetesan air di selang radiator, berarti ada kebocoran di sistem pendinginnya. Tapi kalau ada tetes air ketika mobil digunakan, itu adalah air AC ya di bawah sana. Itu nggak apa-apa teman-teman, karena air AC itu jika menetes, maka AC dalam keadaan baik atau normal. Maka teman-teman harus membedakan seperti itu. Oke, selanjutnya kita mengecek aki atau baterai. Untuk aki mobil ini kebetulan menggunakan aki basah. Di sini ada lubang aki basah, ini ciri-cirinya aki basah. Untuk aki teman-teman harus cek. Kalau aki ini berumur 3 tahun, itu teman-teman harus waspada, karena 3 tahun itu ciri-ciri aki sudah mulai diganti atau mulai soak. Maka dari itu, jika ingin mengecek aki ini masih bagus atau tidak, teman-teman bisa pergi ke bengkel aki. Maka di sana ada alat khusus untuk mendeteksi bahwa aki ini masih bagus atau tidak. Seperti itu. Untuk perawatan di rumah atau pengecekan aki, biasanya saya ini dibersihkan aja teman-teman. Jangan sampai kotor berdebu seperti ini, kita bersihkan aja. Kemudian air aki kita cek teman-teman. Untuk air aki di sini ada upper level dan lower level. Nah, maka dari itu untuk air akinya ini di sini teman-teman batasnya. Tidak boleh di atas upper level, tidak boleh di bawahnya lower level, di atas sini seperti itu. Karena kalau aki ini sudah drop, teman-teman
berpergian jauh kemudian istirahat di rest area, kemudian jalan lagi di starter tidak bisa, kan repot teman-teman. Jadi intinya aki ini sangat penting sekali, sangat vital sekali sebagai sumber kelistrikan yang ada di mobil. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah aki di sini ada fan bell atau strength. Ini fan bell ini pengaruhnya sangat vital sekali. Kalau di mobil Avanza ini akan menggerakkan dinamo pengisian, kemudian akan menggerakkan kompresor, menghidupkan water pump. Jika fan bell ini rusak, patah misal, maka sistem di dalam mesin ini tidak akan berjalan sesuai fungsinya. Jadi mobil bisa mogok teman-teman. Untuk mengecek fan bell itu biasanya di sini ada kendor atau tidak, teman-teman bisa cek di sini. Kalau seperti ini kencang teman-teman. Kalau lebih lentur itu menandakan bahwa fan bell itu kendor. Kemudian teman-teman bisa cek fan bell itu getas atau tidak, atau retak atau tidak. Kalau retak, teman-teman langsung ganti aja. Biasanya fan bell itu kilometer 80.000 ke atas itu perlu diganti. Dan ketika bunyi cicit-cicit di depan sini, itu menandakan fan bell itu kotor, juga bisa. Kemudian fan bell itu sudah mulai getas, mulai retak, itu tandanya seperti itu, bunyi cicit-cicit di depan sini. Ini harganya murah teman-teman, sekitar 100–200.000. Jika teman-teman sudah ada ciri-ciri seperti itu, maka bisa diganti agar nanti perjalanan lebih nyaman. Oke, selanjutnya kita akan membahas ini. Di sini karena ini mobilnya Matic, kita cek dulu minyak atau oli Maticnya. Kalau mobil Avanza, Innova miliknya Toyota itu ada dipstick untuk oli Maticnya. Kita cek dulu teman-teman, ada di sebelah sana. Oke, kita angkat atau tarik untuk dipstick transmisi Maticnya. Ini teman-teman untuk transmisi Maticnya. Ini ada indikatornya. Intinya untuk oli Maticnya tidak boleh di atas indikator ini dan di bawah indikator yang sebelah sini. Kalau oli Maticnya di bawah indikator sebelah sini, maka ada yang bocor ataupun oli itu menguap, seperti itu. Jadi intinya untuk kapasitas oli transmisi Matic seperti itu. Kemudian untuk kondisi oli Maticnya ini berwarna merah seperti ini masih bagus. Untuk penggantian oli Maticnya ini biasanya saya 20.000 km itu sudah ganti oli Matic, karena oli Matic itu sangat penting untuk perannya di dalam merawat atau mensirkulasi gigi-gigi Maticnya seperti itu. Oke, kita pasang lagi untuk dipstick oli Maticnya. Kalau sudah, lanjut kita di sini teman-teman. Di sini ada minyak rem. Minyak rem ini sangat penting jika saat berkendara, karena kalau minyak rem ini berkurang, bocor, akibatnya nanti sistem pengereman akan terganggu. Untuk minyak rem ini ada di level ini teman-teman. Di sini ada mak. Intinya di bawah mak sini. Tapi tidak boleh di bawah min. Di sini min. Jadi di antara min dan mak sini. Kalau minyak rem ini di bawah sini, maka teman-teman ditambah isi lagi, dicok lagi sampai di posisi mak seperti ini. Biasanya kalau minyak rem sering berkurang, ada kebocoran di saluran remnya, maka teman-teman bisa cek seperti itu. Jadi minyak rem ini sangat penting. Untuk levelnya ada di mak sini ya. Untuk pembukanya ada di sini teman-teman. Tinggal teman-teman isi aja seperti itu. Kalau teman-teman isi kemudian sorenya atau setelah digunakan berkurang, ya cek aja itu ada yang bocor atau tidak. Ketika ada bocor, teman-teman bisa langsung pergi ke bengkel untuk diperbaiki. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada minyak rem. Ini berhubungan dengan rem di sini. Untuk rem ini teman-teman bisa cek kampas remnya sesuai dengan periodik atau periode sebelumnya, penggantian kampas rem atau pengecekan kampas rem seperti itu. Untuk kampas rem itu biasanya ketebalannya di sini teman-teman. Ini ya, ini kampas remnya. Kelihatan ya? Ini ada kampas rem di sini. Untuk kampas rem itu ketebalannya minimal ya, untuk jarak jauh itu 2 mili. Untuk barunya itu 6 mili. Jadi renteng antara 2 sampai 6 mili itu masih diperbolehkan. Kalau 1 mili ya wajib diganti. Kemudian tanda-tanda diganti lagi untuk kampas remnya itu bunyi srek gitu. Ataupun ketika diinjak pedal rem
itu rem berbunyi cicit-cicit gitu, berarti menandakan bahwa kampas rem habis ataupun di dalam kaliper ini, di dalam rem ini kotor, perlu dipembersihan seperti itu. Ini untuk rem. Maka rem itu sangat penting teman-teman. Jika rem ini rusak dalam keadaan bocor, kemudian blong di tengah jalan, ya akibatnya nanti fatal. Jadi tidak bisa ngerem, bisa kecelakaan seperti itu. Maka rem ini sangat penting sekali teman-teman cek kondisinya. Oke teman-teman, selanjutnya kondisi ban. Kondisi ban ini sangat berpengaruh ketika kita berjalan. Untuk kondisi ban yang saya rekomendasikan di sini kan ini kode produksinya 2021. Ini baru saya ganti 2 tahun yang lalu. Jadi ini masih bagus ketika digunakan untuk perjalanan jauh mudik. Tetapi jika teman-teman kondisi bannya sudah 5 tahun dari waktu produksinya ini teman-teman wajib ganti lah, setidaknya ganti, karena kalau sudah di atas 5 tahun biasanya di sini ada retak-retaknya, kemudian sudah tidak lentur, licin, maka dari itu akan membahayakan sekali. Apalagi di Indonesia itu jalan tolnya menggunakan jalan cor. Itu kalau ban sudah tidak bagus, sudah tidak 5 tahun ke atas, kemudian sudah getas, itu di jalan cor tidak nyaman seperti itu. Apalagi di jalan hujan tambah licin seperti itu. Setelah teman-teman mengecek keempat rodanya atau keempat bannya ini, teman-teman bisa mengecek ban serepnya. Karena kalau terjadi apa-apa di jalan, ada paku kemudian ini bocor, ban serepnya harus siap. Karena kalau ban serepnya nggak siap, ya nanti kita percuma, tidak bisa mengganti di jalan seperti itu. Kita cek untuk ban serepnya. Untuk ban serepnya ada di sini teman-teman. Nah, untuk menurunkan ban serep dan memasang ban serep lagi ini teman-teman bisa lihat di videoku sebelumnya, atau lihat di link deskripsi ya, atau link di atas kanan sini seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus mengecek tekanan ban. Biasanya saya menggunakan tekanan ban itu yang depan itu 30 dan yang belakang sana itu 35 untuk tekanannya. Biasanya saya menggunakan nitrogen teman-teman, agar nanti ban awet tidak bocor seperti itu, karena nitrogen itu lebih bagus daripada angin biasa. Oke, selanjutnya kita mengecek lampu-lampu. Ini sangat penting sekali lampu-lampu ini ketika teman-teman pergian jauh, karena pasti ada perjalanan di malam hari, itu membutuhkan lampu. Kemudian lampu sen seperti itu, teman-teman harus cek dulu depan dan belakang. Oke, kita cek dulu untuk depannya teman-teman. Oke, untuk mengecek lampu ini dihidupkan dulu aja teman-teman, biar aki tidak boros. Kemudian kita cek lampu sen kiri, hidup ya. Kemudian lampu sen kanan, hidup. Kemudian lampu kota, hidup ya. Kemudian lampu kota juga hidup. Kemudian lampu jauh, hidup. Kemudian kita matikan semuanya, kita cek lampu dimnya, hidup ya teman-teman untuk lampu dimnya. Kemudian juga kita cek lampu fog lamp, juga hidup lampu fog lamp. Kemudian teman-teman bisa cek lampu remnya, karena kalau teman-teman lampu remnya mati, akibatnya nanti bisa terjadi kecelakaan, karena pengendara yang di belakang itu tidak tahu bahwa mobil teman-teman itu pada posisi mengerem seperti itu. Maka lampu rem harus dicek hidup atau tidak. Kemudian teman-teman cek untuk lampu mundurnya, kita posisi R, apakah hidup atau tidak. Kalau transmisi matic pasti dia ada posisi atau bunyi tit seperti itu ya. Kalau tidak hidup lampu mundurnya, itu akibatnya nanti mobil yang di belakangnya tidak tahu bahwa mobil ini akan mundur seperti itu, bisa terjadi kecelakaan. Oke, selanjutnya juga yang sangat penting yaitu klakson. Kita cek untuk klaksonnya teman-teman. Nah, masih bunyi berarti masih dalam keadaan baik. Kalau rusak, teman-teman silakan langsung diganti, karena akan mempermudah saat berpergian jauh seperti itu untuk klaksonnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita cek wipernya. Wiper itu harus perlu dicek teman-teman. Kita cek air washernya. Untuk air washernya teman-teman harus cek kondisinya, jangan sampai kurang. Kemudian untuk wipernya berjalan dengan baik atau tidak. Jika
tidak berjalan dengan baik, teman-teman bisa mengganti wipernya. Itu mengganti wiper sangat murah sekali, teman-teman bisa ganti, karena kalau wiper sudah keras maka akan akibatnya bisa merusak kaca seperti itu. Oke teman-teman, ini air washernya, reservoir air washer. Ini teman-teman harus cek untuk airnya, karena air washer ini digunakan untuk membantu wiper ya, untuk membersihkan kaca. Untuk air wiper itu teman-teman bisa menggunakan air minuman, jangan air sumur, karena kalau air sumur itu banyak kapurnya, akibatnya nanti banyak endapan, nanti washernya ini akan tersumbat seperti itu. Dan juga jangan sampai menggunakan air sabun cuci piring, seperti itu nggak boleh. Teman-teman bisa gunakan air khusus washer, itu banyak produk-produknya di luar sana, teman-teman bisa menggunakan itu, ataupun minimal menggunakan air minum seperti itu. Yang paling utama jika teman-teman ingin berpergian adalah mengecek surat-suratnya, membawa STNK, kemudian membawa SIM. SIM-nya juga dicek apakah sudah masa diperbarui atau sudah kadaluarsa atau tidak, dicek. Jadi STNK harus ada, sudah bayar pajak, 1 tahunan, 5 tahunan harus sudah sesuai untuk STNK-nya, kemudian SIM-nya juga harus sesuai, seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu mengenai tips mudah cara mengecek mobil untuk berpergian jauh. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulislah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya bagi yang belum. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.